uh, karena waktu itu teman apa istilahnya ya, teman-teman di kantor juga bukan orang yang bikin memaksa aku menjadi seorang Islam gitu. Apalagi waktu itu orang yang aku minta dong, maksudnya mau minta tolong nyari guru itu malah mengatakan seperti itu gitu ya, kan. yang tadi penolakan. Jadi aku merasa kayak, oh yaudah nggak apa-apa, aku belajar sendiri, aku mencari sendiri, insya Allah Allah yang kuatkan gitu. Nah jadi ketika masa-masa itu aku belajar sendiri, beli mukena sendiri, terus beli sajadah. Waktu itu kayaknya aku masih pakai tapak meja di rumah, jadi aku ambil gitu diam-diam dari rumah. Terus habis itu beli Al-Quran sendiri. Waktu itu langsung aku download aplikasi tuntunan sholat, jadi pakai sholat pakai headset. Tapi saat itu Anda sudah yakin, Kak? Iya, iya yakin 50%, jadi kayak 50-50. Mau gitu. coba aja lah. Mau mencoba gitu. Jadi kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Tapi kan kalau pendeta Gilbert bilang jadi Islam tuh nggak enak. Harus sholat 5 kali. Sedangkan Kristen seminggu sekali. Lu ngapain ninggalin yang gampang, pergi cari kerjaan yang ribet? Iya, betul banget. Jadi itu yang salah satu yang dulu juga saya tanyain sama teman-teman yang Islam saya, ngapain sih jadi Islam jadi ribet gitu. Tapi ketika menjadi pertanyaan pada diri saya itu adalah saya sempat iri sama orang Islam. Bisa iri juga? Karena ketika dalam masa-masa transisi itu, bulan-bulan transisi saya melihat, saya kan jadi dulu yang di gereja karismatik itu kan istilahnya dulu dibahas tentang hadirat Tuhan, gitu kan. Hadirat Tuhan, kalau Tuhan datang, itu nikmat banget loh, tenang banget dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman saya sholat, saya nyari tempat sepi untuk berdoa, untuk nyanyi, untuk bahasa roh, gitu kan. Jadi rasanya, tapi kok rasanya kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita kembali nih bincang-bincang dengan salah satu mualafah binaan SMI dulu ya. Iya. Cuman sekarang udah lepas, sudah tamat. Sebenarnya bukan, ya tamat. Soalnya ada beberapa ketimpangan pas hijrah. Awalnya di Mualaf Center Semarang kan ada yang dari Kohani itu sama Kostif, terus itu aktif di Semarang juga. Setelah di Semarang di MCS yang Mualaf Center Semarang udah lama nggak aktif gitu lah istilahnya, terus habis itu kenal sama Koriko. Nah terus Koriko yang ayo gabung yuk gitu di Sekolah Mualaf Indonesia. Oh artinya dulu sempat di MCI juga? Jadi dulu binaan MCI, terus jadi binaan SMI, terus udah tamat sekarang di Jakarta? Iya, nggak tahu ada tamat apa enggaknya sih sebenarnya. Tapi ya mengikuti terus habis itu bareng-bareng Kak Alia juga. Natalia yang di SMI ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, ini boleh perkenalkan diri dulu? Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Khonsa Syahidah. Itu adalah nama yang diberikan oleh guru saya dulu pas awal hijrah. Kalau nama asli saya Widiawati. Nama asli Widiawati. Ya. Ini mualafah juga? Mualaf sejak 2016. 2016. Udah lama banget. Iya, ya, 9 tahun ya. Kalau boleh tahu itu dulu mualafnya waktu umur berapa dan kenapa? 2016 itu berarti saya 25 tahun. Iya ya, 25 tahun 2016. Karenanya itu udah tidak mempercayai Alkitab lagi. Artinya aslinya dulu apa nih? Dulu Kristen Protestan. Protestan. Iya. Denom? Denom itu apa? Gereja mana? Oh, nah itu pindah-pindah juga sebenarnya. Tapi kalau dari asal banget GKI. Terus habis itu yang namanya dulu muda kan, jadi nyoba sana nyoba sini, jadi pernah ke GBI pernah. Tapi terakhir gereja bukan anggota ya, kalau anggota tetap GKI, hanya terakhir bergereja sebelum hijrah itu di JKI, Injil Kerajaan di Semarang. Oke, Injil Kerajaan. Tapi sempat di GBI juga? GBI pernah juga. Dulu kan awal pelayanan tuh di GBI Jayapura. Jadi dulu saya tuh lahir bersama di Jayapura. Papua. Oke. Jadi jadi keluarga saya hampir 90%-nya semua aktivis gereja. Jadi memang dari kecil mama udah biasakan saya untuk ikut paduan suara. Di GKI kan biasanya sering ya, di GKI paduan suara. Terus di GBI dulu pas di Jayapura juga pelayanan jadi singer gitu. Jadi makanya sering baca Alkitab juga kan, biasanya kalau aktivis gitu kan, ayo baca Alkitab berapa pasal sehari dan sebagainya gitu kan. Nah, ada kelompoknya lah baca Bible per hari. Iya, ada Bible gitu. Terus kayak FAF kayak Komsel, community gitu kan, Komsel. Iya, GBI kan pakai nama Komsel. Iya, di GBI. Terus memang terakhir di JKI itu. Oke. Ya, bedanya denomnya itu kalau yang GKI itu Lutheran, kalau GBI itu karismatik. Iya, jadi dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Kan beda style ya? Iya, beda style, betul. Yang satu agak melo, yang satu... Iya, satu liturgis banget, gitu. Satunya agak... hip-hop. Hip-hop, gitu ya, anak muda kan. Ya, dan artinya dulu sempat sangat aktif di gereja. Iya. Dan keluarga Kristen yang taat. Iya. Terus kok mau mualaf? Itu dia, karena tidak percaya Alkitab pada akhirnya gitu ya, karena itu umur 25 padahal. Iya. Tapi sebenarnya ya namanya karena sering baca Alkitab, ada pertanyaan-pertanyaan yang sejak aku SMP, tapi aku tidak merasa itu adalah sesuatu yang harus aku tentang sehingga aku masuk Islam gitu, enggak. Jadi kayak misalnya keraguan yang di surat Korintus, ini sorry saya agak lupa dan kalau salah bisa. Jadi yang seingat saya itu misalnya kalau misalnya wanita berdoa dia harus menutupi kepalanya, terus begitu kan. Lalu kenapa sekarang saya tidak menutupi kepala? Lalu setelah itu ada juga apa ya yang dulu makan babi gitu kan. Sampai orang Kristen kok makan babi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang memang tidak saya tanyakan kepada orang tua atau kepada pendeta, apalagi kan kalau misalnya di GKI biasanya 17 tahun SMA gitu kan ada apa namanya? CD
Nice CD. Ya, itu kan selama 6 bulan dijelaskan tentang keimanan lagi, tentang Tritunggal seperti apa gitu kan. Jadi memang lebih ke doktrin sih ya, dan juga waktu itu belum punya akses yang untuk bertanya kepada orang Islam, maksud atau kepercayaan di luar Kristen karena dari kecil itu sekolahnya di Kristen terus gitu. Dan lingkungan juga Kristen, teman Ya, Kristen. Kristen semua sampai pas 25 tahun pas sudah kerja. Nah, Baru ada akses untuk membandingkan. Ya, gitu. Kalau boleh tahu, kan kalau kita bicara pertanyaan-pertanyaan itu, biasanya kan kita pasti cari tahu dong. Ya. Waktu itu cari tahu nggak jawabannya? Enggak, karena nggak punya akses mau bertanya pada siapa dan memang sama pendeta, sama orang tua, sama leader? Enggak. Karena memang istilahnya ya percaya aja gitu. Karena memang saya dulu orangnya adalah orang yang ya udah percaya ngikut. Maksudnya tipe orang yang pengikut gitu loh kok. Jadinya ya menjalani seperti yang saya terima dan dapatkan. Nah, tapi sampai ketika waktu itu, titik baliknya itu adalah ketika aku aktif di JKI itu, mereka kan punya misi itu ada kristenisasi seperti itu kan. Ada misionarisnya. Ya, misionarisnya. Itu di Papua atau di Semarang? Udah di Semarang ya? Di Semarang. Aku di Semarang mulai kelas 2 SMA. Orang tua pindah ke Semarang pas kelas 2 SMA? Ya, gitu. Terus itu juga pindahnya kalau sekolah Kristen juga, sampai kuliah juga sekolah Katolik, saya Universitas Katolik di Semarang. Terus pas kerja ada akses, terus habis itu di gereja itu sering mengadakan acara-acara yang punya misinya itu mengkristenkan orang. Keluar untuk mencari jiwa lah. Enggak, dibawa ke gereja. Mengajak orang bawa ke gereja. Ya, jadi misalnya acaranya acara Valentine. Nyanyinya nyanyi lagu yang sekuler tapi yang ada bahasa cinta dan kasihnya gitu. Jadi ada event-event gerejanya lah ya. Tapi eventnya itu penonton-penonton atau audiensnya itu diisi dengan cara mengajak orang-orang dari pokoknya umum, ada yang Kristen, ada yang waktu itu diajak dari pesantren juga ada gitu. Cara ngajaknya gimana? Jadi mereka sediakan makan sama transport gitu. Terus abis itu sering dibantu dan akhirnya ketika ditawarkan mereka menolak, jadi mereka datang. Jadi biasanya sering banget di acara-acara yang seperti itu tuh jadi mereka datang satu bus gitu, yang datang tuh jilbaban semua, terus pakai baju koko gitu. Ngerti. Artinya memang ada beberapa daerah itu atau kelompok yang memang sering dibantu oleh gereja kalian. Ya, jadi begitu kalian bilang kami ada acara, yuk datang, ya mereka oke-oke aja, apalagi juga dijemput kan? Iya, dijemput, betul. Dijemput. Terus waktu itu kenapa? Ya, jadi setelah itulah aku semakin termotivasi gitu kan, istilahnya kalau istilahnya kakak rohani bilangnya Yesus aja 12 aja bisa keluar satu gitu istilahnya. Ada gitu satu kan. pengkhianat. Ya, satu pengkhianat gitu kan. Ya kita setidaknya kita mencoba untuk mengajak orang. Nah terus habis itu aku mulai ngajak tuh teman-teman kantor karena beberapa orang kan kayak seumuran sama saya. Terus habis itu ngajak-ngajak. Terus habis itu setelah itu tuh mereka kayak diskusi gitu loh sama saya. Emang kenapa sih gitu kan, mulai diskusi tuh gitu. Aku biasanya loh bukannya Yesus itu nggak pernah bilang dia Tuhan ya gitu kan. Nah, mulai dari diskusi itu saya mulai juga baca. Jadi istilahnya dia ngasih saya topik tentang tentang tadi itu ya, tentang Yesus itu. Terus habis itu saya bandingkan dengan Alkitab, seperti dia tentang Al-Quran, saya tentang Al-Quran, karena memang kebetulan teman-teman saya kan ada yang kebanyakan muslim, sebenarnya saya kan minoritas gitu ya. Kalau di kantor? Iya, di kantor gitu. Jadi ada sekitar 4 orang gitu, kita diskusi gitu kan. Terus habis itu dan qadarullahnya juga ketika masa itu saya sedang mengajak mereka, saya juga membaca sebuah Alkitab namanya Alkitab Rainbow. Alkitab Rainbow itu jadi di setiap kitabnya ditulis misalnya menulis kitab ini siapa, tema kitab itu tentang apa, terus habis itu kayak pelajaran-pelajaran dari kitab ini apa gitu kan, semuanya ditulis. Nah terus habis itu aku semakin mendalami Alkitab, lalu habis itu semakin banyak, maksudnya ketika mereka bertanya, aku semakin berpikir nih, oh iya ya, kok begini, Yesus nggak pernah bilang itu, gitu, dia sebagai Tuhan. Yang harusnya lu ngajak mereka, malah mereka merangsang pikiran lu jadinya. Iya, seperti itu, betul-betul. Terus habis itu,
ada beberapa pertanyaan yang istilahnya saya nggak bisa menjawab, tapi malah menemukan sendiri akhirnya. Jadi selama yang kayak tentang jilbab itu tadi, 1 Korintus 11. iya itu betul. Terus abis itu yang bikin saya semakin kuat itu, jadi di Alkitab Rainbow itu di kitab, kan di Perjanjian Lama itu banyak banget ya kitabnya, saya juga lupa sekarang kitab apa. Jadi di kitab itu, kitab Esra apa kitab apa ya, aku agak lupa sih sebenarnya, kalau udah lama banget. Jadi itu ditulis penulisnya nggak ada, jadi tidak terrecord itu penulis kitab ini siapa gitu. Pada dasarnya hampir semua Bible itu masih dugaan. Ya. Even Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Orang Kristen percaya bahwa penulis Yohanes ya Yohanes, Markus ya Markus. Enggak seperti itu. Iya, betul. Jadi mereka kalau yang jujur ya, pendeta-pendeta yang jujur, mereka juga bilang according. Jadi pendapat mereka bahwa ini yang menulis adalah Markus. Cuman zaman dulu cara penulisan itu bisa gini. Misalnya yang nulis kakak nih. Terus aku ngefans sama kakak dan cara nulisku itu memang aku buat seakan-akan kakak. Redaksinya tuh redaksi cara berpikir kakak. Ya, cara berpikir kakak. Maka zaman dulu itu kalau saya tulis yang menulis adalah nama kakak, orang nggak ada masalah. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, harus sesuai siapa yang nulis dia. Zaman dulu itu boleh. Jadi sehingga waktu dilakukan kanonisasi, kan Bible itu kan hasil kanonisasi kan, dikumpulin semua manuskrip, ya manuskrip, papirus, terus juga catatan-catatan, bahkan surat-surat gitu kan. Mereka lakukan kanonisasi, ya mereka itu pilah-pilah berdasarkan kira-kira nih siapa yang nulis, gaya bahasa siapa gitu. Jadi masih tebak-tebakan yang notabene ya mungkin benar, tapi mungkin aja ada yang keliru lah. Iya betul. Makanya itu saya rasanya kayak Alkitab petunjuk dari Tuhan, tapi kok penulisnya bahkan nggak ada gitu. Makanya itu yang ya karena standar kita tentang kitab suci dengan pihak sebelah itu beda. Kalau di Islam kan yang namanya kitab suci itu harus wahyu yang disampaikan oleh Allah langsung, oleh Tuhan langsung. Sedangkan orang Kristen percaya bahwa tulisan orang pun itu bisa disebut firman Tuhan kalau orangnya dipenuhi Roh Kudus. Masalahnya siapa yang memvalidasi ini orang kepenuhan Roh Kudus atau roh setan? Kan nggak ada yang tahu gitu kan? Iya. Benar. Makanya itu seperti ini ya. Lalu yang paling kuat banget itu yang di Kejadian, yang tentang langsung yang saya waktu itu saya baca langsung itu adalah ketika Ibrahim mengatakan kalau Ibrahim dituliskan di Alkitab kalau Ibrahim mengangkat bayinya si Ismail ke pundaknya Sarah, padahal sebenarnya bukan bayi juga atau bukan anak-anak, tapi dia udah belasan tahun, udah dewasa. Itu kan nggak masuk akal bisa diangkat. Nggak masuk akal kayak gitu. Terus habis itu yang kok seperti ini lagi. Nah itu kan loh kok gitu. Terus habis itu ketika saya searching di YouTube, sempat menonton YouTube-nya Ustazah Irena Handono, terus dulu mualaf siapa ya, Bu Dewi atau yang, tapi beliau sekarang udah meninggal, pernah kecelakaan waktu itu. Oh, yang itu tahu. Iya itu kan, beliau kan sangat bersemangat dan habis itu pakai rasa juga kan beliau untuk menyampaikan kan itu, jadinya kayak wah berarti selama ini ada yang keliru sayanya gitu. Saya nggak nyalain siapapun, tapi saya lebih ke berarti pemahaman ini saya salah. Nah sejak itulah saya minta kepada, itu waktu itu saya belum cerita ketika saya sudah istilahnya sudah berada di antara gitu, belum cerita ke siapa-siapa, akhirnya berdoa minta petunjuk, lalu bertanya kepada teman-teman sih waktu itu. Bertanya teman-teman maksudnya kalau aku mau belajar kayak gini tuh di mana ya? Terus belajarnya di mana? Nah itu dia, itu cara yang unik juga yang Allah kasih tunjuk kepada aku sih, karena waktu itu tuh karena nggak punya guru, nggak punya kenalan juga, yang 4 orang itu ada teman saya yang aku tanyain gitu kan, kamu punya kenalan ustazah nggak gitu, terus dia tanya emang kenapa? Iya kayaknya ada yang mau masuk Islam, aku nggak ngomong kalau gini. Oh teman saya waktu itu bilang gini, oh kalau kata guru saya, orang itu masuk Islam paling karena ada pasangannya atau karena ada hartanya gitu. Waktu itu langsung saya diem dan tidak jadi bercerita pada teman saya waktu itu.
Terus akhirnya searching lah saya di Google Ustazah di Semarang. Oh, jadi lu bilang ada yang mau syahadat, datang teman lu malah nembak. Oh, ini pasti teman lu yang mau syahadat tuh karena ini. Iya gitu. Jadi lu merasa loh, kok jadi kayak gini gitu ya? Iya bener, jadi kayak langsung nggak jadi deh gitu. Akhirnya Kok malah searching di dihakimi. Google. Iya benar malah dihakimi kayak gini gitu kan. Terus akhirnya searching di Google Ustazah di Semarang gitu kok. Siapa dia keluar? Ustazah Muntafinga. Jadi waktu itu kemunculnya di Twitter. Munculnya di Twitter, terus habis itu muncul komunitas. Waktu itu komunitas Hijaber Semarang ada sampai sekarang merekanya. Terus habis itu waktu itu mereka ada pengajian rutin bulanan. Setelah itu muncullah gitu kan nama pengisi Ustazah Muntafinga gitu. Terus habis itu aku kontak salah satu panitia Hijaber Semarang, lalu habis itu diajak, oh ya udah kalau gitu datang aja ke pengajian tanggal waktu itu Agustus akhir apa gak lupa, Juli akhir atau Agustus akhir, nanti kita kenalin sama ustazahnya gitu. Oke, terus di situ datang. Ya datanglah waktu itu. Lu waktu datang kan mereka hijab. Iya. Lu? Enggak, belum. Aku agak lupa sebenarnya kok. Maksudnya lupa itu adalah waktu itu aku ketemunya sebelum pengajian atau setelah pengajian, aku agak lupa. Hanya waktu itu ketika aku mau pengajian itu, oh ya belum pakai jilbab sih, belum pakai jilbab. Jadi kayak udah datang aja, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, atau misalnya kalau kamu pakai jilbab itu yang nutup kepala aja, nggak usah yang hijab penuh gitu. Oke. Terus lu datang nggak pakai? Waktu itu datang nggak pakai, paling cuma pakai tudung biasa gitulah. Dan yang paling apa ya, jadi waktu itu aku ingat banget itu juga 2 minggu. Jadi sembari aku menunggu ustazah, bertemu dengan ustazah, jadi sembari aku menunggu ustazah, aku juga belajar sendiri. Belajar sendiri itu dalam arti baca Al-Quran sendiri, nyoba-nyoba kan. Tapi sampai berhenti kan, kalau baca kan dari Al-Baqarah ya. Terus berhenti sampai ke yang ini cerita manusia menjadi kera yang bangsa Israel. Bangsa Israel ya, itu aku bingung kan. Kenapa bangsa Israel malah dijadikan kera? Iya gitu. Terus kayaknya aku nggak bisa baca sendiri deh gitu kan, harus tanya sama ustazah itu. Jadi saya menunggu ustazah, saya baca, terus habis itu lihat juga buku, ada panduan sholat yang warna ungu. Itu terus baca sendiri, nyoba-nyoba praktek sholat sendiri. Yang jadi pertanyaan, kenapa Islam yang lu jadikan tempat untuk belajar? Kan masih ada agama yang lain gitu. Betul. Nah, jadi kenapa Islam itu karena aku pas mendapatkan kesaksian dari Umi Irana juga, sama yang Ustazah Dewi, namanya Ustazah Dewi kayaknya. Ustazah Dewi, mereka yang dulu Katolik, terus habis itu mereka juga mempelajari Islam gitu. Nah, akhirnya memahami bahwa yang benar-benar Allah itu adalah Islam gitu. Itu sih yang membuat aku itu antara 50-50 tuh. Terus habis itu aku belajar sendiri, yang belajar sholat itu aku nyari aplikasi tuntunan sholat, karena itu ya namanya mencoba dan memberi petunjuk gitu. Jadi selama yang aku ingat banget yang sama Umi Irana Handono itu adalah Yesus itu diangkat oleh manusia. Maksudnya diangkat Tuhan itu adalah manusia, diangkat oleh manusia. Dijadikan Tuhan oleh umatnya lah. Iya gitu kan, gitulah. Berarti kok Tuhan diangkat manusia, ya Tuhan, Allah ya Allah gitu. Allah ya Allah, tetap Allah adalah satu. Terus habis itu Umi juga jelasin tentang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terus habis itu ya Allah, Tuhan aku minta petunjuk. Lu berdoa aja. Sorry ya kok aku jadi mengulas dulu masa-masa ketika aku merasa butuh petunjuk, nggak ada petunjuk gitu kan. Sampai karena waktu itu teman-teman di kantor juga bukan orang yang bikin memaksa aku menjadi seorang Islam gitu. Apalagi waktu itu orang yang aku minta mau minta tolong nyari guru itu malah mengatakan seperti itu gitu. Ya, yang tadi penolakan. Jadi aku merasa kayak, oh yaudah nggak apa-apa, aku belajar sendiri, aku mencari sendiri, insya Allah Allah yang kuatkan gitu. Nah jadi
ketika masa-masa itu aku belajar sendiri, beli mukena sendiri, terus beli sajadah. Waktu itu kayaknya aku masih pakai tapak meja di rumah, jadi aku ambil gitu diam-diam dari rumah. Terus habis itu beli Al-Quran sendiri. Waktu itu langsung aku download aplikasi tuntunan sholat, jadi sholat pakai headset. Tapi saat itu Anda sudah yakin, Kak? Iya yakin 50%, jadi kayak 50-50. Mau gitu. coba aja lah. Mau mencoba gitu. Jadi mau coba tes kalau doa Iya, di sini kayak gini gimana? kira-kira apa jadinya gitu? Apa perasaanku? Apakah aku semakin kuat atau semakin lemah kayak gitu kan selama 2 minggu. Jadi waktu itu aku hubungi yang panitia hijabers itu kayaknya 2 minggu. Iya, aku hubungi panitia hijabers, terus habis itu ustazanya bilang, oh ya udah nanti pas hari H. Hari H aja, itu hari H-nya itu 2 minggu, ada jarak 2 minggu aku mencari sendiri. Jadi selama 2 minggu lu coba memantapkan diri, coba ngerasain nih kalau gua ibadah secara Islam, sholat, apa sih yang dirasakan? Atau enggak saya coba tes minta doa lah. Kalau gitu. Memang Anda misalnya, ya Allah kalau memang kamu Tuhan yang benar tunjukkanlah gitu kan. Iya, karena dari sharingnya Umi Irena Handono sama Ustazah Dewi, itu adalah mereka dapatkan sehingga aku menerima apa yang mereka sharingkan kepada aku, sehingga waktu itu aku mencoba untuk memulai itu beneran pakai headset, terus habis itu pakai handphone, baca bahasa Indonesia gitu kan. Baru pertama kali belajar sholat tuh rasanya kayak tenang banget gitu kok. Kayak tenang, terus habis itu padahal pakai bahasa Indonesia, apalagi surat Al-Fatihah itu kan artinya itu indah banget ya. Ini Al-Fatihahnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Jadi headsetnya, jadi itu waktu ada aplikasi, jadi kalau kita playnya itu bahasa Arab, aku baca artinya. Gitu, aku baca artinya, ya Allah kan berikanlah. Jadi yang aku paling ini banget tuh kan yang pertama Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Terus habis itu ya Allah berikan aku jalan yang lurus gitu kan. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Lalu berikanlah nikmat kepadaku seperti engkau berikan nikmat pada orang-orang yang engkau kasihi, seperti itu kan sebenarnya. Jadi itu, terus habis itu baca lagi tentang surat Al-Ikhlas yang surat-surat pendek itu juga. Jadi ketika aku sholat walaupun dengan bahasa Indonesia tuh rasanya kayak aku tuh disaksikan langsung gitu kok sama, maksudnya yang aku dalam percayaanku, dalam batin gue mengatakan, maksudnya itu dilihat langsung, disaksikan langsung Allah gitu. Jadi merasa dekat banget, dan aku tidak pernah merasakan hal seperti itu walaupun dulu yang namanya gereja karismatik gitu kan, itu kan kayak sampai bahasa roh, sampai harus nangis jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu kan, baca lu artinya waktu di karismatik juga saat teduh ya? Iya, saat teduh, subuh gitu kan, itu belum pernah aku rasakan seperti itu. Kedamaiannya itu beda? Kedamaiannya itu beda banget, bahkan maksudnya baca surat yang berapa baris, 6 baris, 5 baris, tapi kok bisa sampai segitunya gitu. Ketenangannya sampai segitunya gitu. Kalau kita bilang hidayah diberikan ya pasti akan ada perasaan ya, damainya Kak ya. Iya. Cuman yang aku bingung, kan Kakak gini, itu kan sebelumnya cukup aktif di gereja. Ya, terus tiba-tiba mencoba hal yang baru nih, Islam. Bukankah ini versinya beberapa pendeta, kalau kamu baca Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim, bukankah Shiratal Mustaqim itu Yesus menurut mereka? Karena kan Yesus adalah jalan hidup. Menurut Kakak, setuju nggak? Kalau menurut saya, kalau dari versi orang Kristen, iya. Hanya balik lagi ke Alkitab. Karena aku nggak mempercayai Alkitab karena... Ya, ini sih, jangan bilang Alkitab juga sih. Oh iya. Bible. Bible, oke. Karena di luar negeri kan nggak pernah ada pakai bahasa Alkitab. Cuman Kristen Melayu yang pakai nama Alkitab. Apa arti Alkitab? Alkitab itu kitab Allah. Semua kitab lah, kan bahasa Arab itu. Oh iya. Sorry, ini aku baru tahu juga. Iya. Jadi kalau di luar negeri namanya kan apa? Holy Bible. Ya, silakan dicek, semua namanya Holy Bible. Nggak ada yang namanya Alkitab. Cuman Indonesia yang namanya Alkitab, yang notabene sebenarnya nama Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu Alkitab. Oke, iya, karena dari bahasa istilahnya gitu ya.
Cuman mereka sadur lah, ya mereka sadur. Begitu juga dengan kata Allah. Tapi nanti panjang lah. Ya, ya. Karena di luar negeri nggak pernah ada mereka sebut Allah. Mereka sebutnya apa? God. Ya. Ya. Di KJV juga God gitu kan. Kalau bahasa aslinya Theos, malah Theos, dewanya orang Yunani itu. Oh ya. Cuman kalau di Indonesia tiba-tiba jadi Allah. Kalau di Bible bahasa Batak, ya Jadi, Debata. Debata tuh Tuhannya orang Batak. Oh. Kalau di Bible yang versinya orang Bali, jadi Sang Hyang Adiwasu. Jadi setiap mereka Beda-beda. masuk ke negara atau daerah manapun, mereka menyalin Tuhannya orang. Dengan tujuan supaya misionarisnya gampang Pantesan masuk. Oh iya, oke. Ya, karena waktu itu tuh saya langsung turun kepercayaan saya terhadap Bible itu ya karena kok banyak, saya menganggap dulu kan namanya saya udah dari kecil suka pelayanan dan sebagainya, pengennya masuk surga gitu lah Ya. kok. Ya semua orang pasti tujuannya itu dong. Iya gitu kan, jadi ketika saya merasa kok petunjuknya keliru gitu kan, Bible yang saya mempercayai bahwa oh dengan petunjuk ini saya bisa masuk surga, ternyata petunjuk yang selama ini saya baca tidak bisa membawa saya ke sana. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena ada kesalahan-kesalahannya itu. Oh, artinya yang membuat kakak itu ragu adalah Ragu. kontradiksi-kontradiksi yang ada di Bible. Iya. Ya di Bible nulisnya gini, kenapa yang dilakuin beda gitu. Ya. Jadi waktu itu ketika saya ada keraguan dan saya menemukan banyak kesalahan di situ, lalu habis itu saya mencoba untuk membaca Al-Quran dong. Waktu itu. Mengcompare gitu. Terus ketika saya baca, kok saya jadi bingung. Oke, berarti saya tidak bisa menerjemahkan ini dengan bahasa saya sendiri. Oleh karena itu, saya butuh guru. Nah, sambil menunggu guru, saya pengen belajar nih orang Islam itu seperti apa sih, apa yang mereka lakukan. Apa yang gitu. mereka rasakan juga. Ya, apa yang mereka rasakan, ibadah mereka ngapain aja. Gitu. Oke, ya karena kalau mau belajar tentang kontradiksi Bible itu ada sih, namanya Bible O Bible. Isinya itu kontradiksi dari ayat per ayat. Di ayat ini ngomongnya misalnya apa, di ayat ini kok ngomongnya beda. Jadi istilahnya, ya karena kan kesaksian orang itu beda-beda ya. Saya ngelihatnya ini orang, misalnya saya ngelihatnya ini orang jelek gitu, orang lain mungkin ganteng. Dan itu dua-dua di dalam ditulis gitu. Jadi yang benar dia jelek atau ganteng gitu. Sampai sedetail itu. Iya, padahal kalau itu firman Tuhan kan nggak mungkin beda dong. Iya. Dan sekali lagi kalau itu Roh Kudus yang bimbing, masa Roh Kudus yang bimbing lu sama bimbing gua beda? Beda, iya. Ya, kalau Roh Kudus, tapi kalau setan biasa berantem karena setan tuh kan banyak. Iya. Ya, setan lu sama setan gua kan beda pandangan. Iya. Kalau Roh Tuhan nggak mungkin. Iya. Itu ada sih kajian khususnya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Terus putusin ketemu ustazah. Iya, putusin ketemu ustazah. Nah, ketika waktu itu tuh sambil menunggu berapa hari sebelum hari Minggu waktu itu kan, hari Minggu untuk ketemu itu, ternyata mama saya itu nemu Alkitab sama Al-Quran gitu. Al-Quran sama mukena di kamar. Okay. Sejak itulah, makanya langsung ketika itu mama saya pengen mau ke Jakarta, kebetulan ayah saya juga lagi di Jakarta. Nah pas di kereta itu mama bertanya di grup gitu kan, kok ada ini grup apa nih? Grup keluarga? Grup keluarga, terus kok ini ada mukena sama Alkitab di kamar. Al-Quran? Iya, Al-Quran di kamar gitu, sama mukena. Al-Quran sama mukena di kamar gitu. Terus nah habis itu langsung papa saya nelpon gitu. Saat itu juga nelpon ke kakak? Ya langsung nelpon gitu. Itu kamar sendiri? Kamar sendiri gitu. Oh, artinya tertuduhnya kakak lah? Iya gitu kan. Papaku nanya, maksudmu apa, kok ada Al-Quran sama mukena di kamar gitu kan. Saya ingatnya waktu itu cuma karena nggak ada persiapan apa-apa gitu waktu itu kan, karena namanya juga baru belajar gitu kan. Oh iya, aku Widya lagi belajar gitu kan. Lah, terus kenapa harus ada mukena dan Al-Quran gitu kan? Iya, Yesus itu kan bukan Tuhan, aku waktu itu bilang sama papa seperti itu. Di telepon gitu. Lo maksudmu apa kok Yesus bukan Tuhan? Iya Pak, Widya belajar, Widya belajar kalau Yesus itu dianggap Tuhan kan oleh manusia gitu kan, oleh Paulus itu sendiri gitu. Nah, papaku nggak terima, waktu itu langsung suruh saya keluar dari rumah. Bukan ketemu dulu, tapi di telepon langsung diusir? Iya, langsung diusir. Pokoknya mulai malam ini kamu harus keluar dari rumah waktu itu. Itu saya ingat banget hari Jumat sebelum hari Minggu yang ketemu ustazah.
Oh, belum ketemu itu sama Belum ustazah. ketemu, Tapi udah duluan diusir. diusir duluan. Itu posisi orang tua lagi nggak ada di Iya, karena mama lagi ke Jakarta, papa di Jakarta, Hmm. gitu kan. Terus habis itu diusir, malam ini kamu Nggak, jadi keluar." mama kenapa bisa kirim foto itu? Siapa yang nemuin Mama sendiri, mama nemuin ada Al-Quran sama mukena. waktu masih lagi di rumah? Iya, sebelum berangkat naik kereta ke Jakarta, mama ketemu nih, gitu. Posisi kakak lagi di mana? Kantor, Oh, lagi kerja. ya gitu kan. Terus habis itu eh, pulang kantor, saya langsung ngambil barang-barang. Karena bingung mau tinggal di mana, langsung nginep di hotel. Itu nggak ada negosiasi sama Nggak orang ada, tua nggak untuk ada. ya masa diusir gitu atau nggak nangis-nangis gitu kan biasa anak yang namanya anak kalau diusir Iya, dari rumah iya, kan iya. biasa kan kayak Iya, iya. memelas lah gitu. Nggak ada sih waktu itu karena papa kan juga backgroundnya angkatan gitu kan. Jadi pokoknya malam ini kamu jangan sampai mempengaruhi adik-adikmu karena waktu itu kan saya tinggal sama adik-adik juga sama orang tua gitu. Karena kakak udah pisah. Maksudnya kakak udah menikah waktu itu. Iya. Jadi disuruh keluar dari rumah karena yang saya ucapkan tuh membuat papa tersinggung kan, apalagi Ya, tentang Yesus. keyakinan Ya. tentang Yesus dan sebagainya gitu. Terus habis itu disuruh keluar dari rumah. Lalu saya hubungin ustazahnya gitu. Aku bilang, "Ustazah, ini saya udah keluar dari rumah karena udah ketahuan ada Al-Quran sama mukena gitu kan." Terus habis itu ustazahnya bilang, "Ya udah besok pagi hari Sabtu tuh besok pagi kamu langsung datang ke kantor saya aja." Nah, kayak gitu. Terus habis itu kejadiannya berasa kayak cepet banget ya, malam itu langsung keluar, terus besok paginya ketemu sama ustazah, terus ustazahnya bilang, "Yaudah kalau gitu malam ini juga kamu tinggal di mana?" gitu kan. Saya tinggalnya masih di hotel. Terus ustazahnya bilang, "Ya udah kamu tinggal di tempat teman saya aja karena teman saya itu suaminya kerja luar kota, anak-anaknya di pondok semua, jadi dia tinggal sendiri. Pas kebetulan dia juga lagi nyari mahasiswa yang untuk main dia di rumah gitu." Ya udah, sejak malam itu aku langsung ketemu sama temennya ustazah. Nah, terus habis itu baru istilahnya kayak dijaga lah kayak gitu. Oke, tapi nggak ada niat untuk berdamai sama orang tua saat itu? Belum ada karena papa merasa kayaknya waktu itu mungkin papa merasa aku udah masuk Islam Iya, oke. kayak gitu. Tapi kan biasanya orang kayak, oke sama bapak susah, pasti kan lewat mama nih gitu kan, cari koalisi dulu deh, Iya, nggak ada kok. langsung keluar. Langsung keluar Dan saat karena ada yang nampung, jadinya makin, ya sudahlah, toh ada iya, yang nampung ya gitu kan. sudahlah kayak gitu. Nah, karena waktu itu jadi aku ingat banget, jadi hari Sabtu ketemu ustazah, habis itu ketemu sama hari Sabtu ketemu ustazah, terus habis itu ngobrol. Sorry kok aku agak lupa ngobrolnya apa karena udah lama banget. Yang aku ingat banget itu adalah hari Sabtu ngobrol, terus habis itu hari Minggu karena kayak aku panggilnya Umi yang waktu itu menerima aku di Iya. rumahnya. Umi juga suaminya takmir masjid kalau nggak salah. Terus habis itu ngobrol memang ada niatan masuk Islam gitu kan, walaupun baru belajar juga. Terus ya udah ayo mantepin masuk Islam seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, itu kan Sabtu nggak kerja dia? Gimana, sorry? Hari Sabtu lagi nggak kerja? Nggak kerja. Oke. Tunggu bentar ya, ini Iya. lagi ribut banget. Oke, jadi kalau kakak kan udah pindah tuh ke situ, itu baju bawa semua nggak? Baju bawa semua, Ala kadarnya atau semua? baju aja semua. Jadi semua isi lemari saya masukin ke dalam spray ya, spray. Terus alhamdulillah waktu itu masih ada nyicil mobil, jadi masukin semuanya dalam mobil. Terus habis itu pindah. Oh, karena ada kendaraan sendiri agak gampang. Iya, ada gampang kayak gitu. Itu nggak ada pembelaan dari mama? Nggak ada, karena waktu itu pas saya pulang sampai rumah, ada adikku yang paling kecil kan, terus dia bilang, "Mbak, kata papa Mbak harus keluar dari rumah malam ini." Loh, ada yang nggak ngebela nih, malah Nggak. mengiyakan suruh keluar. Iya. Apa ini adiknya nih? Nggak, karena memang istilahnya ya mungkin dari orang tua udah ngomong gitu ya. Jadi mungkin papa udah pesen ke adik gitu, memang harus keluar, ya udah saya harus keluar seperti itu, ya keluar gitu. Terus di situ kakak belajar artinya dan dimantapkan untuk syahadat sama Iya. suami. Sama Enggak, belum. Sama suaminya Umi. Suaminya Umi, Iya, kan? iya, suami Umi gitu. Karena Oke. diajarin bahwa
dalam Islam Allah hanya satu gitu. Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi itu adalah utusannya Allah, utusan Tuhan lah gitu kan, utusannya Tuhan. Terus habis itu semakin dimatempin lagi lebih ke pelajaran akidah gitu, banyak akidah. Terus gimana udah mantep belum gitu. Terus habis itu ya Bismillah saya mantep masuk ke Islam seperti itu. Terus masuk Islamnya kapan dia? Jadi minggu subuh itu. Oh, sebelum acara? Sebelum acara. Jadi yaitu sebelum acara saya syahadat di masjid yang dekat rumah Umi. Oke. Gitu, karena istilahnya Bismillah, saya mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah, kan dijelasin juga Al-Quran bagaimana turunnya, terus bagaimana penulisannya, dan juga ada sanadnya juga gitu kan, dan dijaga. Bagaimana itu istilahnya ya, bagaimana mereka orang Islam memuliakan Al-Quran seperti itu. Tapi kan kalau pendeta Gilbert bilang jadi Islam tuh nggak enak, harus sholat 5 kali. Sedangkan Kristen seminggu sekali. Lu ngapain ninggalin yang gampang, pergi cari kerjaan yang ribet? Iya, betul banget. Jadi itu yang salah satu yang dulu juga saya tanyain sama teman-teman yang Islam saya, ngapain sih jadi Islam jadi ribet gitu. Tapi ketika menjadi pertanyaan kepada diri saya itu adalah saya sempat iri sama orang Islam. Bisa iri juga? Karena ketika dalam masa-masa transisi itu, bulan transisi, saya melihat, saya kan jadi dulu yang di gereja karismatik itu kan istilahnya dulu dibahas tentang hadirat Tuhan, gitu kan. Hadirat Tuhan, kalau Tuhan datang, itu nikmat banget loh, tenang banget dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman saya sholat, saya nyari tempat sepi untuk berdoa, untuk nyanyi, untuk bahasa roh, gitu kan. Jadi rasanya kayak kok gini-gini aja ya, gitu. Sehingga saya ngerasa lihat kok mereka bisa terkoneksi sama Tuhannya, ada waktu-waktu khusus gitu. Itu yang membuat saya, oh ternyata bukan maksudnya saya mengambil kesimpulan dari perenungan saya sendiri, oh kita memang butuh gitu, butuh untuk butuh waktu spesial lah. Iya, butuh waktu spesial untuk jadi komunikasi dengan Tuhan. Iya, jadi sehingga menurut saya untuk sholat 5 waktu berarti bukan suatu hal yang berat, karena sebenarnya butuh itu gitu. Walaupun yang namanya sekarang udah masuk Islam pun iman naik turun gitu kan, tapi at least ada kebutuhan untuk mendapatkan suatu hubungan itu. Iya, karena sholat bukan untuk Allah tapi untuk kita. Iya. Anggap kayak ngecas lah. Iya, betul. Dan juga sebenarnya kalau mau dibilang susah ya cuman bentar lah. Iya. Ya, palingan 5 menit paling cepet kalau kalau lu mau ekspres 5 menit, kalau mau agak lama ya wudhunya agak pelan. Iya betul. Iya itu yang aku rasakan sampai sekarang sih gitu. Jadi kalau kata pendeta bilang begitu, itu adalah suatu hal yang saya butuhkan juga gitu. Tapi kan lu memilih satu keyakinan sebagai perempuan umur 25 masih sangat muda, itu kan butuh keberanian itu. Iya. Sebenarnya kepikiran nggak sampai sekarang kok bisa ya gitu. Kadang kan kita begitu udah mualaf kayak saya ya, kadang-kadang bisa renungin, kok bisa saya mualaf ya? Maksudnya masih bisa bertanda tanya. Kalau ini agak dalam sebenarnya artinya ya, karena dulu itu entah itu namanya obsesi dan sebagainya, menurutku masuk surga itu nomor 1. Oke. Jadi ketika aku memilih Al-Quran, aku mengimani benar-benar kalau Al-Quran itu adalah petunjuk hidup dari Allah. Makanya waktu itu saya ragu dengan Bible, karena menurut saya Bible bukan suatu petunjuk bagi saya untuk saya bisa masuk ke surga. Nggak bisa dipegang lagi lah. Iya, saya nggak bisa percaya lagi gitu kan. Saya ragu bagaimana saya aja kalau misalnya beli buku di Gramedia, saya lihat dulu ini penulisnya siapa gitu, penulisnya bagus apa enggak, bukunya isi bagus apa enggak, sehingga aku bisa termotivasi untuk bisa menjalani hidup begitu kan. Apalagi tentang hidup dan mati dan kehidupan akhirat seperti itu. Makanya itulah aku jadi percaya kayak gitu. Itu yang terus percaya. Tinggal berapa lama di tempat Umi? 1 tahun sampai sebelum nikah. 1 tahun sampai nikah, 1 tahun. Nikah baru keluar. Nikah baru keluar dari rumah Umi. Masya Allah, lama juga ya setahun ya. Ini numpang tinggal atau apa nih? Iya Kak, jadi sorry kok aku minta waktu sebentar ya. Sebentar, soalnya harus
1 tahun itu kan lama sekali gitu. Itu Iya. artinya selama nginap itu, maksudnya nggak nyari kos aja gitu kan, nggak enak juga numpang rumah orang terus. Iya, jadi alhamdulillah saya menemukan keluarga baru yang saya selalu tanya sama Umi, Umi kok mau nerima Kansa kan? Ya Umi sayang kamu karena Allah. Gitu. Yang kasih nama Jadi, Kansa siapa nih? Umi atau Ustazah. Ustazah? Ustazah. Jadi karena kenapa dikasih nama Islam? Karena waktu itu saya sempat dicari sama papa. Jadi ketika saya diusir, itu mungkin papa dalam keadaan emosi gitu kan. Terus habis itu ketika saya diusir, saya sempat dicari gitu kan, dicari Ini sama dicari secara langsung. enggak, papa pokoknya kamu di mana gitu. Iya, Ya, dicari saya telepon. langsung gitu kan. Tapi papa nggak nyari langsung ke Semarang sih, enggak. Hanya kamu sekarang di mana dan sebagainya. Nah, itu tuh papa sudah ada kayak ada ancaman gitu. Pokoknya kamu jangan masuk Islam gitu kan. Kamu mau saya maksudnya kamu yang Pulang. iya kamu pulang sempat ada ancaman loh, ketemu ada ancaman kamu harus balik Kristen atau misalnya kamu lihat apa udah nggak ada kayak gitu istilahnya, misalnya seperti itu. Terus habis itu, nah karena saya udah merasa ada ancaman gitu kan, ya walaupun mungkin papa tidak bermaksud secara seperti itu gitu kan, jadi waktu itu langsung ustazah saya sama teman saya, ada saya punya kenalan tuh langsung kenalkan dengan Mualaf Center Semarang yang memang waktu itu juga kenal sama Kohani waktu itu kan. Iya. Terus habis itu langsung diamankanlah itu, diamankan istilahnya. Memang saya nggak ngasih tahu di mana saya berada gitu, karena khawatir kalau misalnya saya balik ke keluarga akan dipengaruhi, bahkan tidak diberikan akses kemana-mana kayak gitu kan. Terus habis itu istilahnya diamankan dulu, jadi sehingga Umi bilang udah kamu di sini aja, jadi tapi jangan kasih tahu kamu berada di mana, nanti khawatirnya kamu malah tidak mendapatkan perlindungan seperti itu. Itu orang tua nggak nyari ke kantor, kan tinggal nyari kantor. Nah betul sekali, jadi itu kan hari Minggu kok, hari Minggu, terus dari hari Seninnya saya nggak masuk kantor karena yaitu orang tua nyari. Terus habis itu hari Senin, hari Selasa, karena itu handphone saya mati, karena udah ada ancaman itu kan, handphone saya mati. Habis itu dibawa karena papa orang orang Aparat lah. aparat gitu ya, orang aparat. Jadi teman-teman dari Mualaf Center tuh nyariin cara supaya aku dipindahkan ke nyari tempat yang lebih aman, itu ke Cibubur sama ke tempatnya Kohani waktu itu di Cibubur. Terus habis itu dari situ makanya aku nggak masuk kantor selama sekitar 10 hari lah sama Kohani. Itu juga langsung dibimbing sama Kohani langsung gitu. Lu nggak takut dibawa sama orang dari Semarang ke Jakarta yang notabene lu nggak kenal orangnya, tempatnya nggak kenal, apalagi mukanya kayak Kohani yang nggak ada senyum. Iya lagi, enggak, alhamdulillah, karena aku rasa kayak waktu itu aku ingatnya nggak tahu, aku ingatnya gini, aku yakin insya Allah ini adalah agama yang aku harus pegang, aku yakini. Dan waktu itu suaminya Umi, aku bilang panggilnya bapak waktu itu kasih aku sebuah buku tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah, kan bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama Islam, bagaimana beliau tetap yakin teguh gitu kan. Terus habis itu aku merasa bahwa aku sudah yakin dengan Islam ini, dan apapun yang terjadi aku mau mati secara Islam. Oke. Karena itu tadi, aku pengen masuk surga dan aku percaya Al-Quran ini akan menuntunku ke surga. Artinya baru berapa hari di tempat Umi itu langsung ke Cibubur jadinya? Iya, baru berapa hari. Terus 3 hari. berapa lama di Cibubur? 10 hari. Oh, 10 hari doang. 10 hari aja. Habis itu balik ke Semarang. Setelah balik ke Semarang ya itu. Jadi Cibubur. Artinya 10 hari nggak kerja dong? Enggak. Dipecat dong? Belum. Jadi kita jadi istilahnya segala sesuatu Allah tuh udah atur ya kok ya. Jadi aku juga masih amazed juga bagaimana, jadi ketika aku berencana nih sebelum aku ketemu Umi waktu itu, ya udah deh bismillah aku pengen masuk Islam, tapi nanti aku pengen punya waktu untuk ngomong sama papa kalau misalnya aku mau masuk Islam. Yeah. Tapi qadarullahnya
Mama menemukan Al-Quran dan mukena di kamar, sehingga aku harus keluar dari rumah. Ketika aku keluar dari rumah, aku bertemu dengan Umi, aku ketemu dengan ustazah yang mengamankan aku gitu. Terus habis itu ketemu Umi, lalu ketemu juga dengan tim mualaf sehingga diamankan, dibawa ke Cibubur dengan Kohani selama 10 hari. Itu juga bantu Kohani untuk mengamankan mualaf juga. Terus habis tetap kontakan sama mama sama papa, ya masih sama, nadanya masih ancaman, sehingga memang dalam masa 10 hari itu aku mentalku sangat ini banget ya kok ya, sangat terganggu banget karena aku merasa tidak aman. Bayangkan dalam waktu yang dalam 2 minggu harus bertemu dengan orang yang aku nggak kenal sama sekali. Ini kalau ya tadi kalau kau bilang itu, kamu nggak takut nih? Takut ada, takut pasti ada. Tapi nggak tahu, rasanya aman aja gitu. Aku percaya sama mereka. Aku percaya sama mereka, dan mereka juga Bismillah nggak akan maksudnya ngapa-ngapain aku gitu kan, karena niatnya ya ada Bismillah gitu. Terus aku juga selama itu juga diajarin sholat. Terus habis itu qadarullahnya juga diajak Kohani untuk ketemu dengan, udah kamu sini saya ajakin sama Ustadz yang dari Fak-Fak dari Papua itu, Fatlan Garamatan. Iya itu, dia kan tahu kamu lahir di mana, di Jayapura. Oh kamu orang Papua ya gitu kan. Terus dia diajak ke pesantrennya beliau di Jawa Barat. Terus ketemu sama silaturahim dengan Ajim juga sama Ko Felix Shaw. Waktu itu 2 kali syahadat karena waktu itu belum punya surat gitu kan. Terus syahadat lagi sama Ko Felix Shaw. Jadi dalam masa-masa aku menanti ini aku sampai kapan di sini dan sebagainya itu, Allah selalu memberikan aku penghiburannya tuh seperti itu gitu. Terus semakin dikuatkan gitu kan sama Kohani. Kohani kan ngajarin nih baca buku ini gitu kan. Baca, kamu pelajari, nanti habis itu saya tes. Kohani kan biasanya gitu kan. Terus habis itu ayo harapin surat ya gitu. Trikul tuh harus ini sama artinya juga gitu. Jadi emang kayak Kohani juga mengajarkan panduan sholat, panduan secara muslimah gitu. Itu buat aku, oh ya kok gitu. Alhamdulillah itu cepet banget gitu loh, kok dalam waktu 10 hari itu udah hafal trikul, terus sama artinya, terus habis itu juga surat ayat kursi juga gitu. Lu nggak lihat nih Cina kok aneh sekali gitu, kok ngebet banget gitu. Habis itu ngajarnya kok kayak ngejar gitu. Enggak ya, karena aku merasa Kohani juga dulu malah beliau kan suka cerita ya. Jadi ceritanya beliau dulu, oh dulu aku gini. Oh ya berarti at least maksudnya Kohani juga memahami dulu posisiku di Kristen itu seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah, dan waktu itu memang pas selama 10 hari karena ngikut Kohani juga tinggal di rumah beliau sama istri beliau sama anak-anaknya juga gitu. Jadi nggak ada rasa takut apa gimana sih gitu kok. Karena ada istrinya juga. Iya, ada istrinya juga sama ibu-ibu yang di Masjid Darussalam waktu itu kan di Cibubur tuh sangat welcome banget gitu. Oke. Terus balik ke Semarang. Oh iya, balik Semarang. Jadi waktu itu pas hari yang ke-8 apa yang ke-9 aku jadi kan Kohani setelah aku syahadat sama Ko Felix Shaw itu, Kohani upload lah di Facebook. Instagram, Facebook. Terus habis itu Kohani bilang, ini di masjid udah ada yang mantau gitu kan, jadi kok ada mobil berwarna gitu kan, mobil penugas gitu. Ini jangan-jangan ini ya Wid, papamu ya Wid gitu kan. Aku juga nggak tahu kalau papa memang sebegitunya gitu. Terus habis itu ada Kohani dihubungi oleh nggak tahu ya papa atau utusannya papa, kalau misalnya saya tahu di mana kalian berada kayak gitu. Terus Kohani bilang, oh ya nggak apa-apa, datang aja di masjid ini gitu, masjid di Cibubur gitu waktu itu. Terus akhirnya di hari ke-9, aku ingat banget itu 17 Agustus, kayak setelah pas hari itu diketemukanlah kami gitu di Masjid Darussalam dengan gitu. bokap, dengan Mama waktu itu. Mama sama saudara Mama 2 sama salah satu orang pendeta. Pendetanya itu yang kemarin baru-baru ini hot sama Koh Dondi. Pendeta Rekaubun. Gitu kan. Gitu. Itu sempat agak debat juga sama Kohani waktu itu pas di masjid gitu kan. Lalu pada saat itu juga pas ketika aku mau orang mamaku datang sama keluarga sama saudara mama yang pendeta itu, akhirnya dimediasikanlah oleh Kohani, udah kamu pulang aja, kamu pulang tapi mama jamin kamu bisa sholat, kamu bisa melakukan aktivitasmu yang memang sebagai muslimah gitu kan.
Terus Kohani bilang, gimana kamu siap nggak Wit gitu loh, nanti kalau nggak ini maksudnya Kohani balikan lagi pilihannya ke kamu gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah gitu, aku orangnya percaya aja gitu. Jadi balik ke rumah Balik ke rumah itu dengan tekanan semakin sini kok aku semakin gak nyaman gitu, karena saudara-saudara pada datang. Ini pada datang ngapain? Ngajak aku Kristen lagi, dibawain pendetanya, ayo berdoa. Terus habis itu dibilang, ayo ikuti kata-kata saya mempercayai saya menerima Yesus lagi sebagai gitu kan. Kok sebagai begini? Ada tambahan, saya menengking roh. Enggak. Karena waktu itu kayaknya pendetanya nggak karismatik banget sih, karena mama kebanyakan juga dari maksudnya yang bukan non karismatik gitu kan. Ya biasa gitu kan. Iya. Orang kalau masuk Islam biasanya nanti dituduh, wah ini pasti kena guna-guna roh setan yang masuk ke dalam dirinya gitu. Iya gitu. Jadi enggak sih, waktu itu cuma dibilang saya menerima lagi Yesus dan sebagainya gitu. Terus habis itu saya semakin sini kok nggak aman lagi, karena waktu itu saya sampai ya itu tadi ya, mental saya terganggu karena waktu itu juga pas balik ke Semarang aku ditemenin sama kakaknya mama. Aku merasa ini kok aku merasa nggak nyaman lagi gitu, takutnya aku dibawa ke Salatiga waktu itu, karena dibawa ke Salatiga untuk bawa sekolah Alkitab gitulah. Di Salatiga atau di Temanggung ya, situ kan ada Salatiga yang paling gede. Iya gitu kan, dibawa ke situ gitu kan. Jadi merasa nggak aman karena sebelum pulang ke Semarang juga aku disidang sama saudara-saudaranya papa sama saudara-saudaranya mama gitu. Aku sampai waktu itu disidang karena juga nggak bisa, istilahnya dicemooh lah kayak gitu, dicemooh, lalu saya merasa nggak aman lagi. Baru habis itu lebih tepatnya nggak nyaman lah ya, karena setiap waktu dipertanyakan, diajak debat kayak diintervensi gitu, padahal ini kan pilihan hidup. Iya betul, itu jadinya langsung aku udah keluar dari nyaman, akhirnya saya kabur lagi ke tempatnya Umi. Pindah lagi ke tempat Umi. Dicari lagi? Iya dicari lagi, akhirnya baru mama ke kantor minta aku diberhentikan, kalau misalnya mau tetap Islam harus berhenti dari kantor. Loh, apa hubungannya agama dengan berhenti kantor? Iya, jadi dalam masa 10 hari itu, ternyata tante saya dulu juga bekerja di perusahaan saya tempat bekerja. Beliau dulu itu sekretaris direksi, lalu melapor kalau misalnya saya pindah Islam gitu. Ini di mana anaknya, kayak dan sebagainya gitu kan. Terus habis itu sampai terjadi kayak huru hara gitu di kantor, kok ini orangnya udah nggak masuk kantor selama 10 hari tapi kok bisa bekerja dan sebagainya gitu. Terus habis itu sempat atasan saya GM mengatakan waktu itu, sampai ketika mama datang ke kantor bilang gini, ini sebenarnya Widya nggak punya prestasinya, maksudnya baik, kerjanya baik, kami nggak ada masalah dengan Widya gitu, tapi kalau misalnya membuat kantor tidak nyaman, saya kembalikan pada orang tua sama Widya maunya seperti apa gitu kan. Terus akhirnya ya udah Pak, kalau misalnya memang seperti itu, misalnya dalam arti mama bilangnya kalau saya tetap Islam dan tidak boleh bekerja, ya udah oke, saya keluar. Oh iya. Jadi pengangguran dong? Iya, jadi pengangguran. Tapi alhamdulillah kok ketika saya pun keluar kan ada Umi, saya ya itu tadi ditawarin pekerjaan di di tempatnya ustazah gitu, bekerja dengan situ. Terus habis itu saya merasakan kalau misalnya Allah tuh bantu banget. Jadi nggak punya pekerjaan, saya nyari kerjaan, saya bisa training ngajar orang, saya ngajar orang. Alhamdulillah ketemu teman saya juga butuh, selama 6 bulan saya ngajar di komunitas mereka gitu kan, dibayar. Terus habis itu pernah dalam waktu kesempitan saya nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba ada orang yang ngasih 1 juta gitu. Jadi pertolongan Allah tuh dekat banget sama saya. Jadi saya merasa nggak kekurangan selama itu gitu. Selama setahun itu? Selama setahun itu. Selama setahun artinya tinggal di situ sambil kerja sendiri. Itu juga mobil akhirnya juga saya kembalikan ke leasing karena waktu itu kredit juga kan. Akhirnya saya kembalikan ke leasing. Loh, bukan dijual dulu, biasanya kan dijual. Enggak, karena udah deh kembalikan aja gitu kan. Posisi nunggak nih. Iya gitu. Jadi alhamdulillah itu, terus habis itu
Kalau dikembalikan gitu aja nggak balik duit sesen pun dong. Enggak, benar-benar enggak kembali. Terus habis itu ya udah jalanin dengan hal-hal yang cukup. Terus rasanya cukup aja gitu kok, walaupun nggak ada orang tua juga nolak gitu kan istilahnya. Terus Tapi komunikasi ada waktu selama setahun tuh. sama mama sih kebanyakan. Waktu itu ketemu mama juga sekitar 6 bulan setelah syahadat waktu itu kan gitu. Oh, maksudnya nggak intens komunikasi. Nggak intens Sama adik? komunikasi. Nggak, jadi intens lagi tuh mulai nikah. Itu nikah juga perjuangan juga kok. Jadi kan nggak ada wali. Nah Ya ternyata kan mualaf nggak apa-apa. mualaf yang nggak ada wali itu, tapi ternyata ada sebenarnya yang bisa jadi wali karena dari papa itu saudara-saudara sepupu papa tuh dia yang muslim juga, tapi mereka juga menolak untuk menjadi wali karena istilahnya menjaga silaturahmi sama papa gitu kan. Jadi benar-benar tidak dianggap lah sebagai keluarga waktu itu. Jadi ceritanya waktu nikah datang Enggak. Jadi yang enggak ada yang datang sama sekali. keluarga. Enggak ada. Diundang kan? Ya diundang. Adik pun nggak mau datang. Enggak ada. Waduh, geblek adiknya. Enggak ada yang datang. Jadi waktu itu wah, maksudnya dalam arti saya telponi pade-pade semuanya nggak ada yang ini. Jadi saya maklumi gitu kan. Tapi ya namanya menikah sendiri. Tapi alhamdulillah ada Umi gitu yang datang. Gitu. Nggak, biasanya kan gini, orang penolakan tuh 1 bulan keras, 2 bulan mulai lembek, 3 bulan mulai lembek, 4 bulan udahlah terserah lu gitu kan. Ini tetap keras. Tetap keras. Nggak ada upaya dari kakak untuk misalnya ngajak ngopi kayak sama mama atau nggak memperbaiki hubungan gitu? Ya itu baru bisanya pas saya ulang tahun itu. Jadi kan waktu itu syahadat semuanya bulan Agustus. Nah, baru bulan Januari lagi baru bisain. Karena memang mama pengen tahu kamu di mana gitu kan. Aku nggak ngasih tahu aku ada di mana, tapi kalau mama mau ketemu di luar itu aku mau ketemu, aku bilang Oke, gitu. jadi yang rumah ustazah itu yang ini kawan saja Umi itu nggak diketahui nggak ya? diketahui gitu. Padahal Karena Umi juga pengennya udah buat kansa aja gitu, karena tidak mau mencampuri masalah keluarga gitu, karena memang Umi mau bantu lillahi ta'ala, kamu di sini welcome gitu kan, cuma tidak mau memperkeruh lah gitu. Wih, dapat nginap gratis dia setahun. Itu makanya baiknya Allah tuh kayak gitu, jadi kayak segala sesuatu yang kamu kehilangan Allah langsung ganti saat itu juga, bahkan sebelum aku masuk Islam Allah udah rencanakan tuh kayak Masya Allah banget gitu. Oke. Cuman waktu nikah tuh ya sedih lah orang tua nggak datang. Nggak ada sama sekali, iya kan? Nggak ada kok. Tapi mama sempat ketemu, mau minta ketemu, tapi kan maksudnya atas sarannya ustazah gitu, udah kamu jangan, takutnya aku dibawa kabur kayak gitu. Waduh. Kayak gitu sih. Jadi, kalau misalnya ketemu nanti aja kita ketemunya pas di masjid aja gimana, atau pas acara setelah akadnya kayak gitu. Tapi mama nggak maunya sebelum nikah ketemu. Terus? Itu dia, karena maksudnya untuk keamanan lagi, karena istilahnya Mana tahu dia mau kasih pesan gitu, masa nggak dijumpai? Iya. Kasih pesan, tapi waktu itu kasih ke siapa, maksudnya nitip hadiah kain, tapi kayaknya kain simbol doa gitu loh kok. Kan saudara mama juga ada yang karismatik gitu kan, dan saya juga tahu sesuatu hal yang berbau-bau karismatik, saya tahu ada simbol-simbol dan sebagainya gitu sih. Bahkan maksudnya sampai sekarang pun gitu ya, namanya orang tua masih pengen saya untuk balik lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orang tua udah silaturahmi udah ada lagi lah, tapi walaupun tetap ada juga ajakan-ajakan. Biasa kan udah bawa anak juga masih ada diajak balik. Ya. Jadi anak saya sampai sekarang tuh biasanya kan berapa kali saya kedapatan, jadi kan anak saya yang pertama tuh kan dekat sama omanya gitu. Terus habis itu yaudah diajakin berdoa tangan Tuhan Yesus sampai Mama berdoanya sama Tuhan Yesus gitu. Aku kan itu ini Tuhannya Oma, tapi jadi kayak memang terbuka banget untuk diskusi ya, karena anaknya Kristus banget ya, terus habis itu dekat sama omanya, jadi kalau omanya ngapain berdoa, dia juga berdoanya gini gitu pas sama oma. Artinya sekarang omanya kan di Semarang kan? Iya, sometimes ke Jakarta untuk nengokin kami gitu. Tinggal di rumah saya juga. Oh, udah. Saya ada 2 bersaudara, kakak juga di sini di Jakarta, jadi biasanya tukeran ya. Oh, oke. Jadi
udah oke lah hubungannya, aku Iya, udah pulih. udah pulih gitu. Papaku juga pulihnya itu kayaknya pas anak saya umur setahun 2 tahunan lah gitu. Waktu Iya. lahiran mereka tuh kunjungi kan? Mama datang, mama datang. Papa enggak? Papa enggak. Papa itu kayaknya pas anakku kan umurnya lahir 2019, berarti sekitar 2000 ya habis Covid deh kayaknya 2021 2022. Baru. 2021 berarti karena 2022 saya pindah Jakarta. Oh dulu di Semarang ya? Dulu di Semarang. Iya. Nikah di Semarang artinya? Nikah di Cibubur sih, tapi waktu itu nikah, maksudnya sampai nikah di Semarang aja waktu itu nikahnya di masjid di Cibubur waktu itu. Kenapa di Cibubur? Karena waktu itu nyari tempat yang aman. Untuk nikah? Iya, untuk nikah. Aman dari apa nih? Dari tsunami, dari nuklir, dari serangan alien? Aman dari itu, istilahnya waktu itu nyarinya di Cibubur di situ karena dulu kan aku dikenal mualafnya di situ, terus habis itu aman dari di pencegahan karena waktu itu minta izin sama papa sama mama untuk menikah pun juga tidak boleh. Gitu. Masalahnya lu nyusahin teman-teman yang mau datang dong. Teman lu kan lebih banyak Semarang kan? Iya sih, tapi jujur aku nggak terlalu bukan orang yang punya banyak teman banget. Jadi karena waktu itu Teman suami di Semarang sih. Dan emang kami undangannya private aja sih kok. Jadi yang datang tuh palingan ya keluarganya Umi, terus teman-temannya suami. Karena memang suami tuh juga ada teman-teman di Jakarta juga karena beliau juga KTP-nya orang Jakarta dulunya, tapi memang kerja di Semarang. Gitu. Jadi memang kayak private, bukan yang gimana-gimana juga gitu. Iya karena kalau kakak nikahnya bukan di kota sendiri kan, ya kasihan teman-temannya gitu. Gak apa-apa, jadi saya memang kata Umi pokoknya ya yang penting kalian akad aja gitu dengan aman gitu, karena Umi juga concern juga kan ini setahun dia mualaf, maksudnya memikirkan ini yang mendampingi dia, mengajari dia ini siapa gitu Pak. Ya alhamdulillah dapat circle yang mendukung ya. Iya betul. Karena banyak juga kasus-kasus orang mualaf karena circle-nya malah membuat dia kayak kecewa dan desakan dari sebelah juga gede, banyak juga yang kembali. Iya betul. Jadi Kohani aja gitu, aku tuh pas aku baru kenal sama Kohani baru bilang, dah kamu nikah aja lah kayak gitu. Itu penyakit Kohani, itu penyakit Kohani. Iya betul. Paling lama tahan mualafah itu 3 bulan. Udah 3 bulan sodorin CV Ta'aruf. Iya benar. Jadi dah kamu inilah bentar kok. Ini maksudnya karena istilahnya kan aku selalu berkonsultasi sama Ustazah sama Umi juga kan gitu. Terus akhirnya ya. Artinya sempat disodorin CV Ta'aruf. Iya, TV sih belum karena aku mikirnya aku jangan gitu dulu gitu kan gitu. Karena waktu itu memang pas lagi gunjang ganjingnya, udah kamu nikah aja ya gitu. Wah, biar ada yang bentar bimbing, nih. Iya. biar ada yang ngurus. Iya kayak gitu. Jadi dan Kohani tuh orangnya paling baik banget. Jadi ketika aku kenalan beberapa kali sama beliau sampai kenalin aku sama muridnya Dr. Zakir Naik sampai dah kan Widya. Cuman Kohani ini kalau nggak diikuti ngambek. Iya. Nyebelinnya di situ. Aku tuh sampai ini apa aku balik Semarang ya gitu kan. Karena waktu itu aku juga sempet belum ini gimana nih gitu. Kayaknya aku enakan balik Semarang aja gitu untuk maksudnya melanjutkan hidup gitu. Ya terus, karena udah nyamannya kan di Semarang. Iya gitu. Alhamdulillah karena di Semarang juga ada Umi kan sama Ustazah dan ada tim Mualaf Center juga. Nah, jadi Semarang. Kok bisa ke Mualaf Center tuh gimana? Ya jadi karena dikenalin sama temenku yang kenalan dulu dipegang sama siapa ya Mualaf Centernya tuh aku juga agak lupa, sama Pak Budi atau sama siapa. Terus habis itu Kohani ini dulu kan belum mendirikan punya Kohani sendiri yang Ikhlas Foundation. Masih kan belum di ada. MCI. Iya, masih di MCI. Terus habis itu diserahkanlah ke Semarang. Dengan Semarang notabene-nya sekarang Umi Finga tuh dulu pas aku awal-awal masuk Islam tuh Umi jadi pembina juga di Mualaf Center Semarang. Hanya sekarang udah dipegang sama Pak Agus ya. Aku juga agak kabur, makanya waktu itu kenal sama Koriko kan. Terus habis itu yaudah kan Korikonya juga masih di MCI. Iya, terus habis itu aku juga bukan keluar ya, memang jarang menghadiri aja gitu. Alhamdulillah ya pas 1 tahun itu sama Umi datengin guru ngaji. Terus habis itu aku juga liko sama lingkungannya Ustazah gitu. Alhamdulillah sih itu adalah suatu hal yang sangat-sangat Allah tuh
bantu dan menjaga banget. Jadi kayak mendapatkan suatu lingkungan, dan kebetulan kan Umi sama Ustazah itu kan kerja di sebuah yayasan pendidikan kan. Jadi semuanya tuh diajarin caranya, diawasin kayak gitu sih kok. Ya, circle-nya bagus sih, bagus kalau dengar ceritanya seperti itu ya. Iya. Karena ada beberapa tempat lu kalau numpang 3 bulan, bulan keempat udah disuruh nikah. Iya betul. Itu makanya juga Umi juga, ayo Kak, kamu harus nikah kayak gitu. Biar ada imammu. Iya bener, nggak baik loh kamu ada nggak? Dan itu akhirnya waktu itu dari ada beberapa kenalan, terus habis itu sama yang dulu 4 orang itu aku ajak diskusi, ada 1 orang kan dia, ya udah kamu aku kenalin sama Umi, terus Umi ini ada, nah itu dari situ dilanjutkan terus habis itu akhirnya nikah sampai sekarang gitu sih. Jadi sempat waktu di SMI sempat ikut belajarnya juga? Ya, jadi itu awalnya aku gabung lagi sama SMI itu, aku ikut belajar, terus habis itu mereka sempat vakum lagi. Ketika vakum berapa bulan, ditawarin sama Kori, kalau mau nggak megang untuk akhwat sama Natalia waktu itu. Nah, dulu sempat join yang belajarnya SMI. Iya. MCI. MCI sama SMI juga. Sama SMI. Jadi MCI itu aku maksudnya MCI selama sama 1 tahun ya kalau nggak salah, terus habis itu vakum nikah, habis itu diajarin untuk di SMI selama 3 bulan ya kalau nggak 3 apa 1 bulan, terus habis itu sempat vakum. Setelah vakum sebentar, terus habis itu diajarin sama aku, udah kamu bawa yang mualaf akhwat aja dulu deh gitu. Sama Alia sama Mbak Septi. Sama Septi juga. Dan sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang, karena waktu itu juga aku sempat berguru juga nih sama guru-guru yang misalnya mereka punya sanad langsung kan sama Rasulullah SAW gitu kan. Terus habis itu baru ada. Jadi letting pertama juga ya? Iya, letting SMI Akhwat waktu itu bangun sama Kak Natalia sama Mbak Septi itu. Sekarang megang media sosialnya? Sekarang aku jujur aku nggak sibuk, maksudnya nggak ada minyak sama SMI, udah karena teman-teman juga udah bisa, udah ada polanya juga, karena waktu itu kayaknya udah aku tinggal hampir setahun, maksudnya udah jalan hampir setahun, terus itu harus pindah ke Jakarta. Karena suami gitu. Di sekolah sekarang aktifnya alhamdulillah dapat circle juga di Jakarta, bantu-bantu di kayak majelis kajian online kan, soalnya kan ibu rumah tangga ya kok, jadi apalagi ke Jakarta mana-mana jauh. Gitu, jadi apa yang bisa membuat manfaat itu aku kerjakan, aku bisanya apa aku bantu kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kehilangan circle gitu, karena namanya hijrah itu sangat butuh banget, apalagi sendirian, maksudnya sendirian di Jakarta, karena teman-teman kebanyakan di Jakarta Selatan sama di Semarang kayak gitu. Iya, Jakarta tuh kebangetan jaraknya. Ya apalagi sekarang punya anak 2 kan, jadi pengen lagi punya kayak komunitas di Semarang gitu, tapi udah nggak apa-apa, alhamdulillah ada online-nya, jadi bisa difasilitasi sama online. Ya kemarin juga kepikiran nih mau bangun Ko Ajis bilang kan mau bangun yang, tapi mungkin kurikulumnya beda, jadi nggak pakai nama sekolah mualaf, tapi mungkin untuk akhwat aja lah, dia bilang. Mau bangun di Tangerang, aku bilang ya coba aja sih. Kalau aku sih intinya kalau saya kan support aja gitu. Kalau disuruh ngurus operasionalnya angkat tangan, karena bukan ini ya, bukan tipikal. Iya betul. Karena sebenarnya Allah, aku selalu bilang tuh Allah tuh baik banget gitu loh kok, karena saya ketika hijrah yang dulunya minus banget sampai sekarang, terus Allah temukan dengan guru-guru yang sanadnya langsung ke sampai Rasulullah, gimana mulai lagi belajar wudhu lagi dan sebagainya, itu ada tuntunannya semua, sehingga ada guru ini, yaudah guru minta tolong ngajar di teman-teman mualaf, karena kan mualaf itu kan istilahnya mereka bingung kan mulai dari mana lagi, terus praktek langsung, karena aku punya saudara, dia masuk ke Islam, bingung harus kemana, belajarnya gimana, saya juga nggak bisa ketemu langsung, itu kan sedih ya kok ya. Apalagi dia juga orangnya kantoran, dia butuh komunitas, nggak ada waktu, jadinya dia juga belajarnya langsung dari YouTube gitu, entah YouTube-nya memang bener atau enggak gitu. Kelemahannya kadang-kadang yang baru-baru mualaf ya, kalau ketemu gurunya sesat, ya siap-siap jadi sesat juga dia. Iya itu betul, makanya Allah butuh sih, walaupun ada aku sempat ketemu beberapa guru bilang mualaf itu
mereka misalnya udah 10 tahun mereka bukan mualaf lagi gitu, maksudnya ada yang bilang seperti itu. Tapi menurut saya walaupun mereka berumur seberapapun, tapi mereka belum benar-benar mempelajari Islam dengan sesungguhnya, mereka butuh ilmu itu gitu. Ya kan nggak harus mualaf juga ya. Iya, iya Yang gitu. penting kan ada tempat belajar lah untuk orang-orang ya. Apalagi kan ya kita tahu lah kendalanya ya. Banyak Iya, yang iya. istilahnya waktu usia produktif dia sibuk kerja, jadi nggak Iya. sempat belajar. Pas udah tua, udah ingat mati, Iya, udah ingat mati baru iya. sibuk nyari Tuhan. Cuman kalau mau dibelajar sama TPQ atau mulai dari tempat apa untuk anak-anak kan gengsi ya. Iya, iya. Nah itu dia makanya alhamdulillah banget ketika mendirikan yang mualaf SMI yang akhwat itu, maksudnya lebih terprogram, terus habis ada kurikulumnya, terus dapat guru juga. Itu tuh udah menurutku itu udah kondisi yang cukup ideal banget sih buat yang di Semarang itu gitu. Bagus sih karena Mm-mm. saya sendiri ya kan ketemu dengan banyak sekali yayasan-yayasan mualaf. Bisa dibilang untuk apa ya, untuk pembinaan yang sistem seperti itu baru Iya. baru di SMI. Kalau di Iya. tempat lain mungkin disediain guru ngaji. Iya. Jadi misalnya dikirim guru ngaji 10 kali udah Iya. tuh ya udah gitu. Iya, iya, Lu belajar betul. sendiri. Mm-mm. Kalau ini kan ada tempat, ada circle yang nyaman, orang-orangnya juga ya saling mendukung lah karena Iya, nasibnya iya. 11-12 semua kan. Memahami kan, Iya. betul. Terus guru-gurunya juga Masya Allah, guru-gurunya kan namanya praktek sholat, praktek wudhu kan nggak bisa teori doang ya kok ya. Apalagi kalau misalnya alhamdulillah aku sempat ngomong sama Korika waktu itu, kok ini yang ngajar akhwat harus gurunya cewek gitu kan, karena membahas hal-hal yang istilahnya yang hanya cewek yang memahami gitu. Kayak gitu tuh ya alhamdulillah Allah menempatkan aku di tempat yang istilahnya aman. Circle lu ada juga. Iya itu yang Jadi lu bisa bantu karena ini ya kakak punya pertemanan juga udah ada ya. udah ada ya ustazah-ustazah atau orang-orang yang bisa Iya. diajak untuk ngajar ya. Iya gitu itu alhamdulillah. Tapi Itu nikmat. cuman SMI itu lucunya gini. Mm-mm. Kalau dari versinya Ko Ajis ya, Mm. ini sayangnya nggak tamat-tamat nih orang ini. Iya itu. Aku bilang orang tua ingatannya lu ajarin sekarang bulan depan udah lupa. Iya memang untuk maksudnya pembinaannya udah bagus, tinggal tentang evaluasinya aja sih, evaluasinya ini gimana. Karena kalau misalnya dia lebih ke sekolah berarti kan ada program evaluasinya ya gitu. Kecuali kalau itu bentuknya kayak kajian rutin itu kan beda kayak gitu ya. Karena sekolah harusnya ada yang tamat. Iya Cuman betul. kalau nggak ada yang tamat kan kacau juga. Iya benar. Ya jatuhnya kajian jadinya. Iya Karena benar. jadi tiap minggu gitu-gitu aja ya kajian. Kemarin sempat dibahas juga itu kan, kemarin sempat aku ikut Iya, meetingnya, diskusi. ikut meetingnya Ko Ajis sama Ustazah Dewi. Oh, oke. Iya. Katanya gimana? Semua pengennya gini sih, pengennya itu dari SMI gini, karena harapan orang itu kan selalu tinggi. Iya. Apalagi kalau kita bilang orang-orang yang di luar SMI lah, baik itu donatur ataupun penonton dan sekian-sekian lah. Mereka tuh kan pengennya gini, tamatan dari SMI ini ada yang bisa jadi ustazah ataupun jadi inilah seseorang yang ya bisa dibanggakan ya, bermanfaat lah. Iya. Jadi kalau sekarang kan mereka bisa dibilang kan menerima manfaat. Iya. Pasti harapannya ini orang juga bisa jadi pemberi manfaat gitu kan. Betul. Baik dia jadi ustazah kah setelah memperdalam Islam ataukah mungkin dijadikan orang-orang yang menangkal pemurtatan di lapangan gitu kan. Jadi harapan ke situnya tinggi. Iya, Cuman iya, kan iya. harus kita akui ya Ya, belum ada di situ. paham sih situasinya soalnya pemaknaan dari mau menjadi at least gini lah, untuk kalau misalnya untuk menjadi seorang dai itu kan butuh proses gitu ya, at least bisa terlibat dalam sekolah dalam itu aja gitu loh. Jadi gitu. guru Ya, kayak jadi guru atau misalnya dia mengkoordinir sesuatu gitu. Kalau aku melihat tuh belum ada muncul sampai situ gitu. Tinggal ya memang tinggal. ya karena itu balik lagi karena namanya sekolah. Iya. Kan pasti ujung-ujungnya sekolah itu akan terlihat bagus kalau ada alumninya yang berprestasi kan. Iya, itu sih yang belum ada betul. So, kemarin sempat dibahas juga itu, cuman kupikir ya itu internal kalian lah. Saya kan cuman pendengar dan ya ditanya pendapat, saya kasih pendapat gitu kan. Nah, aku kok ngomong kayak gitu, aku jadi keinget nih salah satu yang aku ketemu sama Kohani itu kan
muridnya Zakir Naik. Beliau namanya Brother Kamarudin. Beliau punya organisasi di Malaysia, di Penang, Malaysia. Aku pernah belajar dengan beliau juga di Penang. Dia juga mengajari tentang penyebaran Islam. Dia punya organisasi namanya IPSI ya, International, kayak istilahnya juga kayak penyebaran Islam juga. Dia kemarin kontak aku minta tempat di Jakarta gitu. Nah mungkin aku bisa, siapa tahu kau punya, dia nyari tempat. Nah aku orangnya bingung, nggak tahu dari mana. Boleh, itu visinya apa sih? Dia ini ya, kalau aku kasih visinya juga, jadi dia di Penang itu ada masjid yang terkenal, Masjid Kenang apa Masjid Kemang, aku agak lupa. Jadi kalau di Penang itu kan banyak turis. Jadi ketika ada turis datang, dia punya ada satu spot di mana dia mengajak tur si turis ini, lalu turisnya itu berdiskusi tentang Islam. Bahkan tidak jarang turis yang datang mereka sampai bersyahadat gitu karena dikenalkan, diedukasikan. Cara memperkenalkan Islamnya dengan cara wisata. Ya, wisata. Terus habis itu karena beliau juga muridnya Zakir Naik, jadi mereka punya panduan lengkap banget. Jadi segala model kan kalau misalnya kita bertanya pada Zakir Naik, dia sudah punya kayak istilahnya pola jawabannya, pola bertanya, pola menjawabnya, bagaimana menjawab, terus habis itu jawabannya itu aku punya ada semua kok. Hanya yaitu dia pengen datang ke Indonesia, punya cabang di Indonesia sehingga bisa mengedukasikan seperti itu. Gitu. Boleh sih kalau nanti dihubungi aja. Ya kita bisa bantu, kita bantuin. Iya, karena dia juga pengen bikin kayak training gitu, training camp gitu. Ya, training camp untuk melanjutkan. Dia juga sempat berguru sama Ahmad Didat, tapi Ahmad Didat sekarang udah meninggal. Iya, Ahmad Didat terus habis itu Zakir Naik, makanya dia pengen juga di Indonesia kayak. Siap. Dia kemana acara Zakir Naik datang? Enggak, kayaknya beliau di Malaysia. Oh, aku enggak. Karena aku soalnya aku di Jakarta tuh agak susah geraknya gitu karena memang sekarang fokusnya sama anak-anak. Kalau misalnya paling usia lagi sangat butuh perhatian ya. Iya, mereka anakku baru masuk SD, yang satunya juga baru 1 tahun gitu. Jadi untuk 1 tahun. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk yang jauh-jauh tuh butuh suami dan agak sulit gitu. Siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nih mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin posisinya kadang-kadang kan kalau kayak kakak kan berani melangkah nih. Tapi banyak juga kita dapati orang itu belajarnya itu udah lama, tapi nggak berani melangkah. Ya. Yang pertama, yang pengen saya sampaikan itu adalah cari komunitas. Pastikan dulu ya, ada komunitas, jangan main nekat. Karena banyak juga mualaf itu nekat gitu, langsung pindah, begitu kena kunci sama orang tuanya, mati dia. Iya betul. Menurutku yang pertama, sebelum ke komunitas, yang pertama mantepin hati dulu, cari dulu caranya gitu kan. Tapi ketika nggak ada, kamu ya itu nyari guru atau nyari komunitas itu penting banget sih kok. Karena kalau misalnya kita sendiri kita nggak akan bisa mampu gitu. Apalagi namanya Rasulullah dakwah aja ada support sistemnya gitu kan, Abu Bakar, terus habis itu ada istrinya gitu. Ya jadi terus, karena memang itu sih penting ya. Jangan istilahnya itu kita mualaf-mualaf tanpa ada persiapan. Ya. Kan banyak kita lihat mualaf itu begitu dia mualaf dia miskin. Ya, dia disingkirin dari keluarganya yang sebelumnya dia mungkin kerja di toko atau bantu usaha keluarga di sepak. Ya. Kalau saya bilangnya sih ya gara-gara kamu nggak penting. Seandainya kamu penting di usaha itu nggak bisa disepak. Kan betul gitu. Iya, betul. Kalau kamu pegang posisi paling penting, ya lu disepak, yang rugi siapa? Iya, dirinya sendiri. Ibu lu juga mikir atau bapak lu mikir kan, gua sepak nih gawat nih kan. Jadi pastikan dulu kalau terjadi apa-apa dengan kamu, ya kamu nih kemana? Iya, betul. Ya. Itu yang buat aku selamat. Ya, kemungkinan terburuknya harus dipikirin dulu, jangan udahlah mualaf dulu nanti Allah yang bukakan jalan. Ya ada ikhtiarnya juga gitu, jangan modal nekat. Iya, betul. Karena sering sekali kita dapati orang yang udah mualaf, gara-gara lingkungan yang nggak ada, ya dia tinggal di mayoritasnya non-muslim, begitu dikurung, dikunci, di doktrin, balik lagi. Banyak kejadian seperti itu. Iya. Ya. Terus ada juga yang tetap mualaf, tapi dramanya jadi panjang. Kalau tadi kan dramanya agak pendek, kakak punya kan? Kakak punya agak pendek. Saya dapati kemarin dramanya, gara-gara dia, ormas berantem.
Jadi yang pihak ini, Iya, pihak iya. ini ada ormasnya, yang muslim juga ada kan, baku hantam. Dan saya jadi penonton aja waktu itu liatin, loh panjang kali dramanya. Kenapa? Setelah dia mualaf, dia disekap, dipanggilin pendeta dan sebagainya, suruh doain dia kan. Dibilang ini ada roh jahat di dalam dirinya. Ya Dan kita waktu itu posisi ke rumah dia nggak bisa masuk kan, karena kan iya, lu nggak boleh masuk. Pasti. Ya, kita cuma boleh di pagar, liatin tuh orang di dalam. Mm. Dia berontak mau keluar nggak bisa. Kalau dia berhasil keluar mungkin kita bisa amankan. Cuman nggak bisa. Iya. Tiba-tiba panggil orang, panggil yang kenalan-kenalan, jadi rame. Jadi apa ya? Kadang-kadang ya seru sih. Seru, cuman kadang-kadang kita lihat kasihan gitu. Ini kok Iya, betul. jadi penuh dengan drama gitu. Yang sebenarnya kalau dari awal lu istilahnya sudah planning bagus, Iya. itu nggak akan terjadi. Iya, betul. Jujur sih Kak, waktu itu memang saya tidak memplanningkan sampai sedetail itu. Kalau misalnya kalau bilang planning, tapi at least ya itu nyari satu orang yang istilahnya kalau bisa belajar, Ya, terus habis bisa itu ini bantuin lah. bantuin, Ada mentornya gitu, kalau ada gitu. mentornya gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu langsung iya bener nyari orang atau nyari komunitas sih gitu, betul. Karena kalau misalnya dan itu waktu itu bener kok. Jadi yang selama aku waktu itu yang 3 hari pertama sebelum aku pindah ke Cibubur itu, aku dijagain sama orang-orang yang istilahnya jangan sampai kamu ketemu sama orang tuamu gitu. Kamu diem di sini, udah nanti semua handphone dimatiin, kita nyari bantuan. Yang penting kasih kabar bahwa Iya. saya di tempat yang aman. Iya, kayak gitu. Jadi sampai dibawa ke Kohani dah, kalau sama Kohani kan aman semuanya gitu ya. Sama Kohani, Dia totalitas yang gituan. iya, masya Allah banget Kohani tuh. Jadi udah kamu di sini, tenang aja. Saya yang paling berdiri paling depan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah waktu itu ya bener harus nyari komunitas dan insya Allah sekarang udah banyak sih kok selain Kohani itu udah Kodoni juga. Banyak mualaf center sih. Jadi kita bersyukur zaman sekarang udah lebih banyak mualaf center. Iya. Cuman ya balik lagi gitu kan. Pastikan dulu karena ya kan balik lagi kan. Itu kan yang ngurus belum tentu Iya. bisa setotalitas Kohani juga. Iya, betul. Ya, Iya, terus yang betul. kedua, ya pastiin dulu lu sama keluarga lu nih siap nggak lu kalau terjadi apa-apa gitu. Harus tahu karakter keluarga juga. Jangan Betul. nanti begitu mamamu nangis lu langsung udahlah saya ngalah balik gitu. Karena waktu itu yang pas aku ditarik balik dari Jakarta itu juga banyak keluarga datang, langsung Sempat. aku ngomong sama Umi juga gitu. Nggak sempat down nggak waktu itu mikir udahlah supaya menyenangkan orang tua saya balik deh. Enggak, alhamdulillah enggak karena waktu itu Tegar juga akhirnya. iya harus karena aku nggak bisa kayak gini gitu kan. Terus akhirnya aku hubungin Umi, udah Kak kamu kabur aja deh. Akhirnya aku langsung jadi waktu itu aku nyari momen yang tepat, aku langsung kabur, bawa mobil langsung nyari jalan, pokoknya jangan sampai diikutin waktu itu. Ya karena ada juga kejadian beberapa dia mualaf balik lagi gara-gara dibilangin sama kakaknya jangan lupa loh mama lagi sakit. Jangan sampai gara-gara kamu mama kenapa-kenapa meninggal gimana. Oh Dia mikir, iya. oh ya udahlah saya balik gitu. Jadi kan kita apa ya di sisi manusia kan serba salah ya. Betul. Secara keimanan itu salah, tapi secara kemanusiaan kasihan juga gitu kan. Kok tega gitu ya, jangan sampai karena kita orang tua kenapa-napa gitu. Kita juga yang mau dukung dia juga takut juga kan. Kenapa kita yang ikut disalahin gitu. Iya. Ini dosa nggak gitu kan? Itulah kadang-kadang yang gini-gini itu yang harus dipersiapkan sih. Ya, benar. Alhamdulillah itu ya kayaknya itu hadiah dari Allah ya kok ya. Jadi Dimuluskan. dimuluskan, dimudahin sama. Tapi nggak semua seperti itu. Beruntung sih. Ya, Ya, mungkin itu semoga, aja. Iya niatnya biar. Ada lagi mau ditambahin? Nggak ada. Oh iya satu lagi boleh nggak? Boleh. Ketika nanti teman-teman udah dapat komunitas, teman-teman belajar dan terus lurusin niatnya. Karena Allah bilang kalau misalnya kita cari Allah sama Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan Allah sama Rasulnya gitu. Dan yang menolong kita adalah Allah yang sama, yang dulu juga pernah menolong Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Sehingga nanti kita teman-teman juga mendapatkan ilmu, usahakan bisa bermanfaat juga untuk mualaf-mualaf lainnya. Amin. Ya, makasih buat Ya. teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.